Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Kamis 15 Agustus 2024. Kita akan merenungkan Matius 18 ayat 21 sampai 19 ayat 1. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, kawannya itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi.' Tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya, katanya, 'Bayar utangmu.' Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku akan kulunasi.' Namun ia menolak, lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Melihat itu hamba-hamba yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di surga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti melakukan kesalahan, atau paling tidak setiap orang pernah berbuat salah, entah karena itu disengaja ataupun tidak disengaja. Kesalahan juga banyak wujudnya, bisa berupa tindakan atau melalui perkataan yang mungkin menyakitkan hati orang lain. Banyak sekali orang yang merasa tersakiti karena kata-kata atau tindakan yang salah. Lantas, apakah kita sebagai pengikut Kristus harus mengampuni setiap orang yang berbuat salah kepada kita? Mungkin kita pernah mendengar nama Abraham Lincoln. Ia terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat tahun 1861. Konon, katanya pernah mengalami suatu pengalaman yang menyakitkan. Ketika masih pengacara muda, suatu hari ia sebagai seorang pengacara muda sedang duduk di ruang tunggu untuk menjumpai seorang pengacara senior. Sembari menunggu, ia juga berkonsultasi dengan pengacara lain perihal kasusnya. Tetapi pada saat tiba waktunya, pengacara senior itu hanya melihat sekilas padanya dan melontarkan kata-kata hinaan. Mendengar hinaan itu, pengacara muda itu hanya pura-pura tidak mendengarkan dan segera masuk ke ruang persidangan. Saat sidang berlangsung, ternyata pengacara senior itu dapat membela kliennya dengan brilian. Nalarnya bagus dan argumennya tepat, dan sang pengacara muda yaitu Abraham Lincoln pun berniat ingin lebih giat lagi belajar tentang hukum. Ia tidak memendam rasa sakit akan hinaan pengacara senior itu. Ia tetap menghormatinya
sebagai sosok pengacara senior yang pernah menghinanya, yakni Edwin Stanton. Lincoln tidak membalas dendam, malah ketika ia menjadi presiden, ia mengangkat Stanton sebagai sekretaris perang. Lincoln bukan hanya berhasil menjadi seorang presiden, tetapi ia juga berhasil mengalahkan rasa sakit hati atas hinaan yang dilontarkan oleh Stanton. Ia mengampuni Stanton dan melepaskan rasa sakit hatinya serta menjadi orang yang berhasil. Dari sepenggal kisah Abraham Lincoln di atas, kita dapat belajar tentang pengampunan. Pengampunan adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Pengampunan itu membebaskan, menyembuhkan manusia dari segala macam perasaan yang merugikan, seperti marah, kecewa, benci, dendam, sakit hati, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Di samping itu, realitanya pengampunan merupakan sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Ada proses yang harus dijalani untuk seseorang bisa mengampuni atau menerima pengampunan dengan benar. Ada pandangan salah mengenai pengampunan. Ada yang berkata bahwa mengampuni berarti melupakan, seolah-olah kita harus forgive and forget. Melupakan disamakan dengan mengampuni. Pandangan ini mengaburkan arti dari pengampunan itu sendiri, karena mengampuni terjadi ketika seseorang secara sadar mengampuni kesalahan orang lain yang dilakukan terhadap dirinya. Ia mengampuni bukan karena sudah lupa akan apa yang terjadi, tetapi karena secara sadar berusaha mengampuni kesalahan yang sudah diterimanya. Pengampunan tidak menghapus fakta bahwa sesuatu yang menyakitkan pernah terjadi di masa lalu. Pengampunan tidak menghilangkan bekas luka hati yang dialami, tetapi pengampunan menyembuhkan luka tersebut. Pengampunan berhubungan dengan memori yang disembuhkan, bukan memori yang dilupakan. Melalui pengampunan, luka lama yang tidak bisa dihilangkan begitu saja mengalami proses penyembuhan. Karena itu, saudara-saudari, pengampunan tidak sama dengan melupakan, tidak sama dengan tidak marah, dan tidak sama dengan diam tidak berkonflik. Pengampunan berkaitan erat dengan usaha mematikan kodrat dosa. Fokus bukan pada pribadi, tetapi pada apa yang telah diperbuat. Kita boleh marah atas dosa yang dilakukan. Kita marah karena kita benci dosanya, bukan benci orangnya. Di dalam pengampunan ada proses pergumulan dan meratapi kesalahan yang membawa seseorang pada pertobatan yang sejati. Justru pada masa inilah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan orang percaya untuk mampu melihat kelemahan diri. Dengan itu, seseorang dimampukan untuk membuka diri dan menerima kritikan dari orang lain. Pengampunan berkaitan erat juga dengan usaha membangun kembali relasi. Ada usaha yang nyata untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak. Dengan mau mengampuni berarti mau menyelesaikan masalah secara dewasa dan berani membuka diri dan menerima orang yang bersalah. Meskipun pengampunan tidak selalu berakhir dengan kembalinya relasi seperti yang dulu. Para saudara dan saudari yang terkasih, pengampunan memang bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Akan tetapi Yesus mengharapkan hari ini agar dari hati kita selalu terbuka pintu pengampunan, sebagaimana pintu kerahimannya selalu terbuka untuk umat manusia. Hendaknya kita belajar dari Dia, karena Tuhan telah mengampuni setiap dosa kita. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.